Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Nur Harisma, NIM 1261012132236 dari kelas HES 6F. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kejurusitaan dan eksekusi. Memasuki materi yang pertama, yaitu kejurusitaan. Pengertian jurusita. Kata jurusita berasal dari bahasa Belanda, yaitu Deurwaarder, yaitu seseorang yang berstatus sebagai pegawai negeri dan menjabat sebagai pelaksana putusan atau perintah hakim pengadilan yang telah memeriksa suatu perkara di pengadilan. Sehingga dapat dipahami bahwa jurusita adalah fungsionaris pengadilan, pendukung pelaksanaan tugas pokok hakim, yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara. Syarat-syarat menjadi jurusita. Untuk menjadi seorang jurusita, terdapat ketentuan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengangkatan jurusita sebagaimana tertuang dalam pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Syaratnya adalah sebagai berikut, yaitu warga negara Indonesia, beragama Islam, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, berijazah pendidikan menengah, berpengalaman paling singkat 3 tahun sebagai jurusita pengganti. Yang terakhir, mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban. Kemudian, syarat-syarat menjadi jurusita pengganti. Syarat untuk bisa diangkat menjadi jurusita pengganti menurut ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah sebagai berikut, yaitu warga negara Indonesia, beragama Islam, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, berijazah paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat, berpengalaman paling singkat 3 tahun sebagai jurusita pengganti, sehat jasmani dan rohani. Yang terakhir, berpengalaman paling singkat 3 tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan agama. Selanjutnya, tugas jurusita. Yang pertama, melaksanakan semua perintah yang diberikan ketua sidang. Yang kedua, menyampaikan pengumuman-pengumuman atau putusan peradilan menurut cara-cara berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, melakukan penyitaan atas perintah ketua peradilan agama. Yang keempat, membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Memasuki materi yang kedua, yaitu eksekusi. Pengertian eksekusi. Eksekusi dalam bahasa Belanda disebut executie atau uitvoering. Dalam kamus hukum diartikan sebagai pelaksanaan putusan pengadilan. Secara terminologis, eksekusi adalah melaksanakan putusan atau vonis pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas eksekusi. Untuk menjalankan suatu eksekusi, maka perlu memperhatikan berbagai asas, yaitu: yang pertama, putusan hakim yang akan dieksekusi haruslah telah berkekuatan hukum yang tetap atau inkrah van gevis. Yang kedua, putusan hakim yang akan dieksekusi haruslah bersifat menghukum atau condemnatoir. Yang ketiga, putusan hakim itu tidak dilaksanakan secara sukarela. Yang keempat, kewenangan eksekusi hanya ada pada pengadilan tingkat pertama. Pasal 195 ayat 1 HIR, Pasal 206 ayat 1 HIR. Yang kelima, eksekusi harus sesuai dengan amar putusan. Macam-macam eksekusi. Yang pertama, ada eksekusi real. Eksekusi yang menghukum kepada pihak yang kalah dalam perkara untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya menyerahkan barang, mengosongkan tanah atau bangunan, membongkar, menghentikan suatu perbuatan tertentu, dan lain-lain sejenisnya itu. Yang kedua, yaitu eksekusi pembayaran sejumlah uang. Eksekusi yang mengharuskan kepada pihak yang kalah untuk melakukan pembayaran sejumlah uang. Eksekusi haruslah melalui proses pelelangan terlebih dahulu, karena yang akan dieksekusi adalah sesuatu yang bernilai uang. Dalam melaksanakan eksekusi, ada berbagai macam jenis dan tata caranya, antara lain: eksekusi real terhadap putusan yang telah BHT, putusan provisi, akta perdamaian pengadilan. Eksekusi real terhadap putusan serta-merta atau uitvoerbaar, disvoorwaarde.
Eksekusi pembayaran sejumlah uang terdapat putusan yang BHT, putusan provisi, akta perdamaian pengadilan, eksekusi grus akta pengakuan hutan, eksekusi hak tanggungan, eksekusi jaminan fidusia, dan eksekusi putusan lainnya. Berikutnya yaitu tahapan eksekusi. Yang pertama yaitu permohonan eksekusi. Selanjutnya, panitera melakukan telaah dan membuat resum telaah eksekusi kepada pemohon. Pengadilan menginformasikan hasil telaah eksekusi kepada pemohon. Selanjutnya, terhadap permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, pengadilan menerbitkan SKUM. Selanjutnya, pemohon melakukan pembayaran panjar biaya perkara eksekusi maksimal 3 hari kerja sejak diterbitkan SKUM. Selanjutnya, Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan unmanning dan memerintahkan panitera atau jurusita untuk memanggil pihak termohon dalam waktu 7 hari setelah resum dibuat. Selanjutnya, pelaksanaan unmanning dipimpin oleh Ketua Pengadilan dilaksanakan dalam pemeriksaan sidang insidentil maksimal 30 hari sejak permohonan eksekusi atau perintah Ketua Pengadilan dalam hal termohon tidak hadir tanpa alasan, maka proses eksekusi dapat langsung dilanjutkan tanpa sidang insidentil kecuali dianggap perlu untuk dipanggil sekali lagi. Selanjutnya, Ketua Pengadilan memperingatkan termohon eksekusi agar melaksanakan isi putusan secara sukarela paling lama 5 hari sejak dibacakan peringatan. Dalam pelaksanaan putusan secara sukarela, maka terhitung 8 hari sejak unmanning. Pemohon wajib melapor kepada pengadilan untuk dibuatkan BA pelaksanaan putusan dan BA serah terima. Dalam hal putusan secara sukarela tidak dapat dilaksanakan, maka terhitung 8 hari sejak unmanning, maka Ketua Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan sita eksekusi. Selanjutnya, Ketua Pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan pengosongan setelah dilakukan koordinasi dengan aparat keamanan. Selanjutnya, pengosongan dilaksanakan dan dilakukan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan dengan cara persuasif dan tidak arogan. Yang terakhir, setelah pengosongan selesai dilaksanakan, tanah atau bangunan yang dikosongkan maka pada hari itu juga segera diserahkan kepada pemohon eksekusi. Demikian materi pembelajaran yang saya buat. Kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.